Yang pertama mencatat adalah sama-sama. Markus 11 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat yang ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. 8 silakan. Banyak orang yang mengangkat pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebabkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ayat yang sudah dikatakan bahwa orang-orang yang berjalan ke depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-10 silakan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat kita sama-sama tiga. Ya, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi setelah hari itu sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, saudara, ini kisah di mana ketika beberapa waktu sebelum akhirnya Tuhan Yesus angkat saudara, dan kemudian akhirnya disalibkan. Kita akan merayakan saudara di bulan depan saudara. Dan ketika kita hanya baca begitu saja saudara, nampaknya ini seperti saya biasa. Tapi kalau saudara belajar lebih dalam, saya bilang saudara, ada makna yang terkandung di dalamnya saudara. Ketika saya pelajari apa yang saya dapatkan dan apa yang Roh Kudus bukakan buat saya dan saya sampaikan ke saudara, saya bilang saudara, di dalamnya ada banyak kisah, ada banyak makna yang berharga, pelajaran berharga dari kisah ini. Saya bilang saudara, kalau saudara dan saya akhirnya pergi dan saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, saya bilang saudara, hari-hari pasti luar biasa. Kita akan menikmati rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara kita akan sama-sama membahas satu khotbah pelajaran berharga di balik apa saudara, kisah Yesus masuk ke Yerusalem. Sama-sama bilang sama saya pelajaran berharga. Sama-sama bilang sama saya masuk ke Yerusalem. Doa saya lalu juga dan hari ini semua yang hadir semuanya diberkati sempurna. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. So, apa pelajaran berharga dan kisah ketika Tuhan masuk ke Yerusalem? Yang pertama mencatat adalah bicara tentang kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya tentang kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Coba kita baca ayat 1 dan 2. Saudara bisa katakan Markus 11. Sekarang kita kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, berarti Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem dan Betfage. yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh Dua orang muridnya. Kemudian ayat selanjutnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu pada itu. waktu kamu masuk ke situ kamu akan segera menemukan apa? Seekor kedelai muda tertambat yang belum pernah ditunggang. Lepaskan keledai itu dan bawalah sekali lagi kembali. yang kedua 3, ya dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ kamu akan segera menemukan apa? Seekor keledai muda tertambat yang belum pernah lepaskan keledai itu dan bawalah kembali. Saudara, pada satu kondisinya adalah Tuhan Yesus sudah sangat terkenal. Saudara, Tuhan Yesus sangat dikagumi. Saudara, kalau bahasa zaman sekarang lagi viral-viralnya saudara. Tuhan Yesus oleh karena pelayanannya yang luar biasa, oleh karena yang namanya mujizat yang dilakukan begitu luar biasa. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu saudara sudah sangat tersohor, saudara, sudah sangat terkenal, saudara. Ada banyak orang yang menghormati, mengagumi dia, saudara. Bahkan di Yerusalem itu saudara, ada banyak orang yang ngefans bahkan sama Tuhan Yesus, saudara. Dan yang menarik ini saudara, ketika Tuhan mau masuk ke Yerusalem, dia suruh murid-muridnya untuk apa saudara? Untuk mengambil yang namanya domba untuk sebagai kendaraan dia untuk masuk ke dalam. Saya bilang saudara, ingat baik, di Yerusalem ada banyak orang yang mengagumi Tuhan Yesus. Dan saya bilang saudara, Tuhan Yesus bisa saja suruh dua murid-muridnya untuk apa? Cari kendaraan yang bagus, cari kereta kuda yang paling bagus, cari kuda atau onta yang paling bagus. Tetapi tidak saudara. Saya bilang saudara, saya ada dengan segala kerendahan sebagai seorang pendeta industri ini, saudara, bukan siapa-siapa. Kalau saya mau misalnya di luar kota, ada banyak orang baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan kirim ke saudara.
yang dengan senang hati oleh karena kebaikan hati kemurahan hati mereka sekarang bilang, Pak Pendeta, pokoknya Pak Pendeta apa saja kami bantu siapkan. Asik. Di bandara sampai pengantaran sampai kota sampai pelayanan sampai akhirnya berkali Pak Pendeta kita atur semuanya ini. Wits. Urus saya seorang pendeta yang bukan siapa-siapa saudara. Apalagi Tuhan Yesus, betul kan? Betul. Mungkin ada orang yang akan menyediakan segalanya. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus minta dia masuk dengan keledai. Pada masa itu keledai bukanlah kendaraan yang keren. Ya. Kalau hari-hari itu keledai kira-kira kayak Supra Getter gitu saudara. Nice. Shit. Orang yang ketawa itu kendaraan andalan saya masa lalu saudara. Saya dulu pakai Supra Getter, makanya ketika saya ini Mbak Fitran masih kerasa. Kemudian ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Bicara tentang kerendahan hati. Dan memang bicara tentang kerendahan hati itu saudara, Tuhan kasih contoh yang luar biasa. Tapi karena lama kita rayakan, Tuhan raja adalah segala raja. Tapi ketika dia lahir ke dunia, tidak di istana yang mewah, tidak di sebuah rumah yang mewah, tapi di kandang yang hina, saudara. Bahkan Tuhan Yesus lahir di palungan, saudara. Mohon maaf, tempat diberi makan binatang. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau saudara saya sebagai anak Tuhan kita punya kerendahan hati. Amin. Kenapa? Karena Tuhan paling membenci yang namanya kesombongan. Jadi ketika kita ingat Tuhan, kita harus ingat anak Tuhan harusnya punya kerendahan hati. Katakan amin. Amin. Anak Tuhan jangan bilang sekarang nggak pantas buat sombong. Kenapa semuanya dari Tuhan, betul? Makanya anak Tuhan pastikan rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan. Karena kalau mulai ada kesombongan awal mula dari kejatuhan. Amin. Betul. Kalau bisa nanti wabannya keras banget Pak Pendeta. Ais. Percaya. Udah ada dewasa rohani. Amin. Kalau bicara tentang yang namanya, dengan dong saya kira banjir itu pasti. Anak Tuhan harus rendah hati. Amin. Amin. Apa sih yang mau kita sombong? Tidak ada. Apapun kita kalau mulai sombong awal mula kejatuhan. Betul. Karena dia seorang raja, tapi ketika sombong jatuh. Betul. Herodes seorang raja, tapi ketika sombong jatuh. Lucifer malaikat ketika sombong jatuh. Nah siapa kita? Kadang-kadang bukan raja, bukan rakyat atau sombongnya bukan main. Banyak orang zaman sekarang, Tuhan orang Kristen sombongnya bukan main saudara. Ada banyak anak muda zaman sekarang sombongnya bukan main. Ada banyak ibu-ibu bapak zaman sekarang bukan yang di sini yang di. Ayo yang di mana? Tambun. Tambun. Ini karena banyak anak muda dan banyak anak muda. Shalom anak muda. Shalom. Anak Tuhan harus rendah hati. Amin. Tuhan berlakunya minta ampun, baru sukses dikit, baru kaya dikit, baru cakep dikit, sombongnya bukan main. Ada yang PDKT sama dia, sorry gue bukan level gue. Memang banyak apa yang kamu datangnya di sini yang ditabung sama Tuhan. Kalau fisiknya dia mana sampai 5 tahun ya Tuhan. Ada pria yang hai. Najis. Najis itu. Betul para pria. Betul. Mereka yang suka halo deh. Aduh. Apa sih yang mau kita sombongkan? Betul. Kalau yang sombong, amin. Amin. Saya boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Sekarang kita mau bilang saudara, ingat Tuhan, ingat kerendahan hati. Bilang sama kanan kirimu, jangan sombong. Bilang sama kanan juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Bapak. Kenapa? Karena sebenarnya benar proses yang luar biasa dari saya selalu sudah berbicara. Kesombongan adalah kejahatan rohani yang besar. Kemudian 1 Agustinus sudah bilang begini saudara, kesombongan adalah akar dari segala dosa. Makanya pastikan anak Tuhan sama-sama bilang sama saya rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Dan Tuhan promosi dari surga pasti turun bagi saya. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, apa belajar perkara dari kisah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Yang kedua adalah tentang kedamaian. Sama-sama bilang sama saya kedamaian. Kedamaian. Sama-sama bilang sama saya tentang kedamaian. Tentang kedamaian. Ayat yang ketujuh sama-sama kita baca ayatnya. Yang ketujuh yang sudah disampaikan bilang aku diberkati. Tiga ya lalu Mereka membawa kedelai dan kepada Yesus dan mengalasinya. kemudian sekali lagi bagian awal katakan apa? Lalu mereka membawa apa?
itu kepada Yesus. Yang bilang saudara sekali lagi, Tuhan memiliki keledai. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, saudara terkesannya hanya satu keledai yang dibawa. Nah, kita sekarang hamba Tuhan akan belajar dalam seribut-ributnya, tetapi ketika dalam penyajiannya, menurut saya dan menurut salah seorang pemimpin saya, sesederhana mungkin. Kenapa? Karena ada jemaat. Kalau khotbah rasa pendalaman kita terus, jemaat Senin sampai Jumat kita tekan di kantor. Ketika ke gereja khotbah berat banget, jemaat tekanan. Akhirnya pula, ini khotbah apa tadi? Dia iya. Ini saya bisa sesederhana mungkin. Kita sekali belajar dalam. Jadi kalau saudara baca ayat yang tadi saudara, di ayat yang ke-7 tadi saudara, itu terkesan hanya satu domba saja saudara. Tapi ketika saya pelajari beberapa referensi boleh tunjukkan. Nah, ketika saya pelajari beberapa referensi saudara, termasuk terjemahan aslinya saudara, ternyata begini saudara, ada penggunaan kata yaitu bicara tentang domba yang masih muda di sana, dan tapi ada domba lagi yang lain, keledai, karena pulang itu. Jadi awalnya dia itu keledai, tapi dipanggilnya domba, saudara. Jadi gimana ceritanya, Pak? Jadi bingung, Pak. Bingung ya? Bingung, Pak. Jadi keledai, saudara, bukan domba. Nah, ternyata saya menemukan dari bahasa asing ternyata bicara tentang di dalam Matius lebih detail saudara, di Matius 21 ayatnya yang kedua saudara, ternyata bilang begini saudara, 3 ya dengan pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di sini itulah kamu akan segera seekor keledai betina tertambat dan anak dan anaknya yang ada di dekatnya lepaskan itu dan bawalah keduanya. Ternyata ada 2 keledai saudara, dan yang satu keledai betina induk dari keledai yang kedua adalah keledai jantan yang masih sangat muda. Dan saya coba googling saudara, kira-kira gambaran seperti ini saudara. Saudara bisa lihat kalau keledai yang di belakang itu adalah keledai induknya saudara, dan secara fisik saudara, keledai induk ini saudara punya fisik yang lebih kekar saudara, lebih berisi saudara, dan terkesan seperti mirip dengan kuda. Tetapi kalau keledai muda yang ada di depan saudara, ini terkesan sepertinya lemah, sepertinya tak berdaya. Akhirnya ketika saya belajar lebih dalam lagi, ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang lambang dari kedamaian. Sama-sama bilang sama saya lambang kedamaian. lambang kedamaian. Ternyata kenapa keledai muda yang tak berdaya ini adalah lambang dari kedamaian? Karena pada masa itu saudara, keledai tidak pernah dipakai untuk peperangan saudara. Jadi ketika saya pelajari, berbeda dengan kuda dan juga unta yang pada masa itu sering dipakai untuk peperangan, keledai tidak pernah dipakai untuk peperangan. Makanya salah satu makna dari keledai adalah ternyata bicara tentang kedamaian. Saudara bisa bayangkan kalau keledai dipakai untuk berperang, saudara. Ya, lewat. Di sana Jenderal Timmy dari dinasti Mobile Legend. Nama aslinya Zilo. Udah dengan jubahnya yang pakai subgopung itu saudara. Dia memimpin pertempuran. Serang! Tapi pakai keledai. Mati. Serang! Mati. Nggak nyampe-nyampe. Musuhnya udah nontonin. Mau nyerang sih. Kita mabar dulu lah, mabar. Makanya bicara tentang keledai muda itu gambaran tentang kedamaian. Kenapa? Karena begitu saudara. Sebenarnya kenapa Tuhan pilih? Selain karena itu memang sudah dibuatkan. Yang kedua adalah karena Tuhan kasih tahu kepada penduduk yang ada di Yerusalem bahwa apa? Saya datang bukan untuk membawa perang. Karena dalam perspektif mereka, orang Yahudi pada masa itu, Mesias yang lahir itu saudara, yang akan datang itu adalah Mesias yang akan memimpin pemberontakan perang secara politik, akan memimpin bangsa Yahudi pada masa itu untuk mengalahkan penjajahan bangsa Romawi. Untuk apa? Untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti masa Daud. Saya dari mana? Ayat ke-10. Kalau kita belajar sedikit, oke. Katanya kan nggak mau belajar. Nggak apa-apa. Ayat 10 dikatakan apa? 3 yang Berkatilah kerajaan yang datang dari Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi saudara, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. karena sama seperti ini bangsa
Yahudi pada masa itu mereka punya harapan sesuai dengan pikiran mereka akan memimpin pemberontakan, akan menjadi pemimpin, menjadi raja secara dunia. Padahal Tuhan datang bukan menjadi raja secara dunia, karena Dia raja di atas segala raja. Katakan amin. Amin. Dan Tuhan datang untuk membebaskan, membawa perdamaian antara manusia dan Tuhan yang dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Saudara. Makanya ketika Tuhan datang dengan kebenaran, Dia lagi membawa tentang apa? Saya Raja Damai. Makanya anak Tuhan, ingat Tuhan, yang ada Tuhan di dalamnya harus bawa kedamaian. Katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Raja Damai. Tuhan Raja Ada Damai. Raja Damai dalam hatiku. Raja Dia Damai. sama yang ngomong, kita harus bawa kedamaian. Tepuk tangan yang paling meriah dulu. Jadi anak Tuhan jangan katanya orang Kristen, tapi dikit-dikit saudara bawa pertikaian, saudara. Di mana punya berantem sama orang, di mana punya berantem sama orang. Pernah ketemu orang Kristen macam begitu ya? Pernah. Ada di sini? Enggak, di sini enggak ada. Tambun. Berantem tuh sama orang, ini berantem sama orang. Di jalan berantem sama orang. Padahal mobil motornya adalah Tiberias depan belakang, saudara. Ada tulisan lagi Immanuel, Wis. yang berarti tapi kesannya ini kesannya ini saya ngomong tanpa dasar. Kalau dia masih nggak pernah ngalamin, pernah sudah lampu merah kuning ke merah sebagai orang yang normal. Wis. Saya berhenti dong. Ya, Kalau orang yang normal kan dari kuning ke merah dia pas gitu, saudara ya. betul. Saya kan mau saya berhenti dong, tiba-tiba dari belakang. Oh Tuhan, masih kredit. Habis ditabrak saudara, orangnya langsung lewat, langsung ngomong. Kita kan masih punya kasih ya. Betul. Kalau dia katakan Pak maaf ya, kita masih punya. Ini udah tahan. Cara mana tuh naik dong. Betul. Naik dong. Oh, entah apa yang merasuki saya, tangan diri saya naik. Bapak. Turun. Saya ingat, oh, saya kan anak Tuhan, ada Raja Damai dalam hati. Wis, wis. Tapi nanggung, jendela udah buka. Atau ikan apa? God bless you. Ada Raja Damai di hati kita. Amin. Nggak bisa pamannya, saya kan ini orang kamu bataknya di Papua, di Golok pamannya, darah Petrus mengalir di darah ini. Ada Yesus dalam hati kita, amin. Amin. Tapi kata statement ini ada ngomong lain saya. Ini jangan bilang darah Petrus, kita tuh darah Yesus. Betul lah, Pak. Mama saya nggak berani lawan, maaf Oma. Yang kedua, saya tahu ada sebuah kisah seorang mama di rumah sakit. Ketika dokter tanya, Oma golongan darah apa? Golongan kaya, nggak ada. Golongan darah itu A, B, B, O. Oh ya udah kalau tulis darah Y. Itu Oma nggak ada darah Y. Darah Yesus. Tolong darah Yesus sudah sembuhkan, pulihkan, selamatkan darah Oma. Amin. Ternyata dokternya jemaat Betos jam 6. Dokternya bilang Oma artinya mau punya darah O. Dari mana dokter? Ada lagunya. Oh, darah Tuhanku. Saya bisa ingat cerita ini untuk jawab oma-oma begitu. Saya bilang ya, sekali saudara campuran ampun tanah kopi di sini, saya bilang sekali lagi saudara ada Yesus dalam hati kita. Amin. Damai membuat kita harus membawa damai di mana berada. Tepuk tangan yang paling meriah. Shalom bapak-bapak. Bawa damai. Amin. Mulai dari rumah tanggamu. Saya bilang saudara, kalau suami bawa damai dalam rumah tangga itu akan berbalik kepada diri ketika istri itu damai, Pak. Saya bilang hidupmu damai, Pak. Betul ibu-ibu? Betul.
Makanya seperti apa masalah di luar, sekarang mau berantem sama orang di luar sana, pas sekarang mau dimarahin sama bosmu, ketika pulang bawa damai buat istrimu. Amin ibu-ibu. Ya, karena saya bilang ya, ini juga bukan hanya berdampak pada dirimu, tapi juga kepada anak-anakmu. Betul. Oleh karena itu, saya katakan dari banyak rumah tangga, saya menemukan kalau istri itu nggak bahagia, Pak, anak-anak juga bisa ke transfer nggak bahagia. Betul. Sabar. Lagi dibela gini. Ada satu ini yang saya layani sekolah. Itu gara-gara dia nggak bisa balas suaminya. Anaknya dikit-dikit dimarahin, anaknya dikit-dikit dimarahin. Betul. Anak itu bukannya milik bapaknya, darah itu. Makanya Pak, sayangi istrimu. Betul ibu-ibu? Ini penting Pak. Shalom. Anak-anak. Bapak-bapak. Yang kedua Pak, kalau kau bahagiakan istrimu Pak, istrimu yang bahagia itu yang damai ketika dia berdoa. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih buat suami yang begitu luar biasa. Yang begitu terbaik itu kan sebekasi dan sekitarnya. Tuhan berkati dia. Malaikat itu mampu siapin berkat yang besar. Tapi kalau suami bikin istri menderita, bikin istri tertekan, dia berdoa Tuhan. Cabut suamiku. Nyawa. Tapi bapak tahu, Tuhan proses suamiku. Kemarin aku berdoa Tuhan jambak dia nggak berubah, sekarang Tuhan jambak aja dia. Suami terima kasih. Shalom bapak-bapak. Yang ketawa ibu artinya pelaku Pak. Ini saya mau bilang ya. Shalom ibu-ibu. Ada damai dalam hidup amin. Ada rasa damai dalam hatimu amin. Jadilah pribadi, jadilah istri yang bawa damai, mulai dari keluarga. Suamimu harus merasakan damai karena istri sumber sukacita, sumber damai dalam rumah tangga. Betul bapak-bapak? Jangan istri marah. Suami bapak. Artinya apa Pak itu Pak? Betul bapak-bapak? Banyak orang jadi mati. Bet. Suami baru duduk sebentar di teras, kopi belum setengah gelas. Oh dari Yesus. Aku langsung seteringan. Suami baru mancing di. Aduh. Yang ketawa bertobat. Kasihan suami-suami tertekan. Tapi saya mau cerita buat bapak-bapak. Shalom bapak-bapak. Semua itu tidak akan terjadi selama transfer lancar. Betul Pak Wanita? Pak fokus Pak. Shalom. Ada raja damai dalam hatimu. Amin. Kalau ada raja damai, orang damai. Betul. Kadang-kadang dalam rumah orang tua kasih tahu sedikit udah anakku. Tapi kalau depan kata, aku tuh emang gini ngomongnya. Aku tuh emang orangnya soft spoken. Di depan mamamu.
Di belakang? Hardcore. Buat orangnya ini banyak anak muda ya. Iya. Pastikan kalau pacaran, pastikan pilih pacar yang membawa damai. Amin. Kalau masih pacaran dibikin berantem, Putus. cari masalah. Lagi anak-anak, kalau aku jadi bulat, kamu masih cinta nggak? Aduh. Saat saya kaya audio, ada rencana damai dalam hati kita. Amin. Bilang sama kanan kirimu cinta damai. Cinta damai. Bilang sama ngomong jangan suka cari masalah. Bilang sama ngomong juga jangan ngomong doang. Bukan dulu yang mana mereka baru. Memang itu siap-siap saudara. Kalau kita sudah damai, saudara nasihat di Ibu Gembala yang memang cinta damai itu luar biasa. Ibu Gembala kita saudara pernah nggak masalah sama nggak pernah. Setelah saya dari orang Ibu Gembala cuma senyum. Nggak ada kemana-mana. Coba kalau sama mama Ambon belakang ada bangkuan. Enggak, Pak. Orang sampai sana, suami dia kan orang. Suaminya kalau salah, dia cuma jeng. Minum. Wes. Nggak pas itu, nggak pas. Itu istrinya naik langit. Bilang sama anak kecil dulu bahwa dapat anak yang paling yang terakhir apa pelajaran berharga dari Isa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ketiga adalah tentang kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya tentang kemuliaan. Kemuliaan. Ayat 8 sampai 10 sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana 8 sampai 10 boleh bilang aku diberkati. 3 ya banyak. Ada pula yang apa? Menyebabkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Pada masa itu saudara, pakaian adalah lambang kemuliaan. Kalau saudara ingat doa perjamuan kita bicara tentang jiwa baru, baju baru itu bicara tentang kemuliaan. Dan mereka taruh itu di tempat di mana Tuhan sedang lewat. Bicara tentang apa? Mereka memuliakan Tuhan dengan begitu luar biasa. Ayat yang ke-9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti mereka berseru apa? Hosana, diberkatilah. yang datang dalam Ayat yang Tuhan. ke-10, diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan. Bapak kita dapat hosana tempat yang maha tinggi. Saya catat di sini saudara, di dalam Tuhan ada kemuliaan katakan. Jadi ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, saya mau bilang hidup pasti akan memancarkan kemuliaan. Amin. Makanya kejar kemuliaan Tuhan. Saya pernah dalam kondisi di mana saya salah mengejar motivasi hidup saya salah. Yang saya kejar saudara adalah kemuliaan pribadi. Tahun 2007 saya nyampe Jakarta karena saya kerja dalam dunia kerja sebagai saya pakai nalar pribadi kemuliaan pribadi. Tapi dalam proses kehidupan Tuhan sadarkan saya adalah sebuah pergumulan Tuhan bilang sama saya yang kamu ingat untuk kemuliaan atau kemuliaan masih seperti tambah saja. Karena banyak yang saya minta untuk kemuliaan pribadi. Jadi saya mengalihkan pandangan saya, fokus saya kepada kemuliaan Tuhan. Dan saya bilang saudara, justru ketika kita fokus pada kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan membawa kemuliaan dalam kehidupan kita saudara. Makanya ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan, hidup akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi ada dua hal yang harus diingatkan dalam poin yang ketiga ini yang Tuhan taruh dari saya. Pertama adalah ketika hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, jangan kaget kalau ada yang iri sama saudara. Yes, betul. Jangan kaget kalau ada yang punya rancangan jahat sama saudara. Tuhan Yesus ketika masuk ada yang memuliakan dia, ada yang insecure dari dia yang punya rancangan jahat. Daniel dengan segala kemuliaan Tuhan, ada orang-orang yang punya rancangan jahat kepada Yusuf dan juga tokoh-tokoh kita lain ketika ada kemuliaan. Hari ini insecure kalau bahkan Saul insecure dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa lebih pada ini punya rancangan jahat.
Kami belajar dari kisah firman Tuhan, kita bisa belajar bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, ketika firman Tuhan terpancar, orang boleh punya rancangan jahat, tapi rancangan yang paling dahsyat itu satu Tuhan bahkan di rancangan berkata lebih depan kita. Tepuk tangan dulu yang kami diapakan. Dan yang kedua, dan yang terakhir dari poin yang ketiga ini saudara, ketika hidup memuliakan nama Tuhan, menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi begini saudara, ketika hidup kita dalam Tuhan, kita mengejar kemuliaan Tuhan, hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tugas kita adalah kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya hidup kita akan kembali pada siklus di mana terus mengejar kemuliaan Tuhan, hidup dalam Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, terus ke situ. Akhirnya apa? Setiap langkah hidup kita adalah langkah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau sampai ketika kita memancarkan kemuliaan Tuhan, kita mencuri kemuliaan Tuhan, akhirnya yang jadi adalah kesombongan, endingnya kehancuran dan kebinasaan. Makanya siapapun harus ingat, kalau kemuliaan Tuhan terpancar, kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, jangan kita curi kemuliaan Tuhan. Even hamba Tuhan, saya ingat pesan Bapak Gembala Sidang Saudara, waktu saya masih di Gembala, Bapak bilang, yuk kalau ini berarti ketika jadi hamba Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang hadir di sesi ini. Bapak bilang, itu bukan karena itu, tapi karena bisa menggerakkan hati jemaat untuk hadir di sesi ini. Amin. Saudara di dalam hal ini, itu karena Tuhan yang menggerakkan hati saudara. Betul. Jadi siapapun hamba Tuhan yang berdiri di depan sini, jangan ada kesombongan rasa bahwa ini karena kemuliaan Tuhan. Karena cuma bicara depan orang, keledai pun satu dengan api. Betul ya? Ada kisah orang kita Tuhan api keledai untuk ingat di depan. Jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Soalnya kalau saya berada sampai hari ini dengan segala anugerah Tuhan luar biasa, itu karena kemuliaan Tuhan, bukan karena kemuliaan saya. Jadi ketika jemaat datang sama saya, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh Pak. Terima kasih Pak Tuhan. Saya sudah terima mujizat hari ini. Tuhan tidak mengalami dengan Pak. Tangan saya kemarin terbiasa Pak sembuh. Terima kasih doa. Ada ibu Allah juga. Terima kasih. Baru saya sudah sembuh minggu lalu. Bapak doakan sembuh. Terima kasih sama Tuhan. Dan jadi kesaksian supaya kesaksian ini jadi kemuliaan. Sekali lagi saudara, kalau kita berlihat sampai hari ini, semua kemuliaan Tuhan ada di depan setiap kita. Kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Hidup membawa jiwa bagi kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling berikan. Bilang sama kanan kiri. Firman Tuhan dengan setiap kita belajar dari kisah dari kata masuk ke Yerusalem yang pertama, pilihlah kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan membuat kita menerima promosi dari surga. Yang kedua, ada raja damai dalam hati setiap kita. Sebagai anak Tuhan, jadilah pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika motivasi kita benar, maka kemuliaan Tuhan pasti penuh atas hidup kita. Dan ketika hidup memancarkan kemuliaan Tuhan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Kembalikan semuanya untuk Tuhan, supaya melalui kehidupanmu ada banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Sambil angkat tangan katakan, Tuhan, pakailah setiap kami menjadi Allah bagi kemuliaan nama-Mu. Tepuk tangan sekali lagi.
dengan setiap kita belajar dan bisa dari kata Masuk Yerusalem yang pertama, pilihlah kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan membuat kita menerima promosi dari surga. Yang kedua, ada Raja damai dalam hati setiap kita. Sebagai anak Tuhan, jadilah pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika motivasi kita benar, maka kemuliaan Tuhan pasti penuh atas hidup kita. Dan ketika hidup memancarkan kemuliaan Tuhan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Kembalikan semuanya untuk Tuhan, supaya melalui kehidupanmu ada banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Sambil angkat tangan katakan, Tuhan, pakailah setiap kami menjadi Allah bagi kemuliaan nama-Mu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling berikan.